Gadis itu, yang baru saja selesai mandi, terkejut ketika mengetahui bahwa sahabatnya diam-diam mengirimkan foto-foto pribadinya ke grup kelas. Setelah mengirim foto-foto itu, dia langsung berpura-pura menghapus pesan tersebut dan, dengan berpura-pura polos, mengatakan bahwa dia mengirimkannya secara tidak sengaja. Dia tidak tahu bagaimana cara menariknya kembali, jadi gadis itu harus memaafkannya. Tetapi gadis itu tidak marah atau kesal. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ada alasan kuat di balik reaksinya. Di masa lalu, teman yang sama ini telah mencemarkan nama baiknya dengan mengirimkan foto-foto pribadinya ke grup kelas. Anak laki-laki di seluruh kelas akan mengejeknya, dan karakternya akan dipertanyakan di seluruh sekolah. Bahkan ketika dia hanya pergi lari pagi bersama teman-temannya, temannya akan memutarbalikkan kata-kata sederhananya dan menyebarkannya di grup kelas. Setiap kali gadis itu bertanya mengapa dia melakukan ini, temannya selalu beralasan bahwa dia naif dan bodoh. Tetapi seiring waktu, tindakannya menjadi semakin berbahaya. Dia mencampur pil tidur ke dalam susu gadis itu, mencegahnya mengikuti ujian terpenting dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, dia memberi gadis itu makanan busuk selama beberapa hari, memperburuk kesehatannya hingga akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, gadis itu mengetahui kebenaran. Temannya membencinya karena cowok yang disukainya telah membantunya membawa barang bawaannya di hari pertama kuliah. Sekarang, gadis itu mendapat kesempatan hidup baru. Kali ini dia tahu semuanya terlebih dahulu. Jadi dia menyembunyikan ponselnya sebelum mandi. Temannya mengira dia menggunakan ponselnya, tetapi kenyataannya dia memegang ponsel teman sekamarnya. Dia menggunakan ponsel itu untuk mengirim foto-foto pribadi ke grup kelas. Ketika kebenaran terungkap, ternyata foto-foto yang viral itu bukan foto gadis itu, melainkan foto teman sekamarnya. Teman sekamarnya sangat marah. Dia meninggalkan ruangan tanpa mendengarkan siapapun. Di kehidupan sebelumnya, teman sekamar yang sama telah membantu temannya mencemarkan nama baik gadis itu. Kali ini gadis itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa mereka berdua akan dihukum atas perbuatan mereka. Keesokan harinya, teman sekamarnya yang diliputi rasa malu tiba di kelas, tetapi tetap tidak bisa menghindari bisikan dan ejekan para cowok. Akhirnya, dia memperingatkan semua orang bahwa jika ada yang mengolok-oloknya, dia akan meminta pengacara keluarganya untuk mengajukan gugatan terhadap mereka. Gadis itu tetap diam. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika hal yang sama terjadi padanya, teman dan teman sekamarnya hanya menonton kejadian itu dan, bersama dengan yang lain, meninggalkannya sendirian. Setelah kelas berakhir, temannya mendekati teman sekamarnya dengan banyak camilan dan mulai meminta maaf. Tetapi teman sekamarnya tidak mendengarkan. Kemudian temannya mencoba melampiaskan amarahnya pada gadis itu, dan kemudian gadis itu menggunakan taktiknya sendiri. Dia dengan lantang menuntut, "Apakah kamu mengirim foto-foto pribadi teman sekamarmu ke grup kelas kemarin? Itu sebabnya dia tidak berbicara denganmu." Mendengar ini, seluruh kelas fokus pada temannya. Wajahnya muram. Dengan marah, dia berlari untuk menyerang gadis itu. Tetapi gadis itu mendorong kursi ke depan, dan dia tersandung dan jatuh. Sekarang tidak ada yang mempercayainya. Semua siswa mulai menyebutnya pelacur yang menyebarkan foto-foto pribadi orang lain, dan mendukungnya. Tetapi balas dendam gadis itu yang sebenarnya belum dimulai. Malam itu, temannya menghampiri teman sekamarnya dengan kalung mahal, yang dibelinya dengan tabungan berbulan-bulan, dan mulai meminta maaf. Akhirnya, teman sekamarnya menerima kalung itu dan memaafkannya. Kemudian, gadis itu mengetahui bahwa teman sekamarnya telah menggunakan uang keluarganya untuk menghapus foto-foto itu dari internet. Jadi, masalah itu cepat mereda. Tetapi kebencian temannya tetap ada. Keesokan harinya, dia membawakan secangkir teh susu untuk gadis itu dan mengatakan dia menyesali perilakunya. Gadis itu harus meminumnya dan menerima permintaan maafnya. Gadis itu segera menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya dia pernah sakit selama beberapa hari karena minuman serupa yang dicampur obat. Jadi dia dengan cerdik mendorong temannya ke depan teman sekamarnya dan mengatakan bahwa temannya harus meminta maaf kepadanya terlebih dahulu. Teman sekamarnya meminum teh susu itu tanpa ragu. Melihat ini, wajah temannya menjadi pucat. Sukai dan berlangganan untuk melihat bagian selanjutnya.